Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan rahmat-Nya yang insya Allah kita selalu diberikan nikmat dan kesehatan, dan siapapun yang membaca atau menonton video ini semoga diberikan nikmat dan kesehatan dari Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah, di yaumul akhir nanti, dan bersama keluarga sahabat Nabi dan semua pengikut Nabi yang amin amin ya rabbal alamin. Jadi dalam video ini saya akan membahas satu hadis yang sangat populer dan pasti kalian semua sudah tahu, yaitu hadis yang saya akan terangkan di video ini adalah hadis tentang niat dengan dua metode studi hadis, yaitu jadi metode hadis niat tadi saya kaitkan dengan metode pertama, yaitu metode bi'al-rawi al-a'la, dan yang kedua adalah metode dengan awalan sanad. Oh ya, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Muhammad Adib Amiruddin. Saya sekarang mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atau biasa disebut itu UIN Malang. Di sini saya tuh jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Syariah. NIM saya itu 230205110013. Lanjut ya, hadis yang akan kita kaji kali ini adalah yang seperti saya katakan tadi, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berikut adalah redaksinya. Hadis tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya adalah sesungguhnya niat itu bergantung pada usaha itu tergantung pada niatnya, dan niat itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis niat tadi yang saya bacakan adalah metode, kita kaitkan dengan metode yang pertama, yaitu metode bi al-rawi al-a'la. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu metode bi al-rawi al-a'la dan sebagainya. Di sini metode bi al-rawi al-a'la adalah metode analisis hadis berdasarkan tingkatan perawi paling atas. Nah, paling atas itu terkadang itu para sahabat dan ditelusuri ke bawah. Nah, dari sahabat ke bawah ke tabi'in, tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Jadi metode bi'al rawi al-a'la ini fokusnya adalah kepada kualitas dan karakter masing-masing perawi. Jadi metode ini tuh menjelaskan bagaimana sih kredibilitas atau kualitas yang dimiliki oleh perawi tersebut, sehingga kita dapat melihat bagaimana itu suatu hadis
dikatakan sahih atau sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari metode bi al-rawi al-a'la. Yang pertama yaitu perawi tertinggi. Kalau di hadis niat itu kan diriwayatkan oleh dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat Umar bin Khattab itu, beliau itu termasuk al-khulafa ar-rasyidin, dan sudah dapat dipastikan atau semua orang itu pasti udah sepaham atau yakin bahwa kejujuran Umar bin Khattab ini diakui dan dia termasuk perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti itu. Nah, kita kan sudah mengetahui bagaimana sih tingkatan yang paling awal dari hadis niat itu tadi. Selanjutnya kita turun lagi ke nomor 2, yaitu ke tabi'in. Tabi'in ini adalah apa ya? Seorang yang hidup itu setelah zaman Nabi. Jadi setelah sahabat meninggal atau wafat, nah masa-masa tersebut diteruskan oleh masa tabi'in. Jadi hadis niat tadi itu diriwayatkan oleh Alqamah ibnu Waqqas al-Laiti. Itu murid dari Umar bin Khattab. Nah, siapa tadi namanya itu Alqamah ibnu Waqqas itu menurut Umar itu siqah atau terpercaya. Nah, itu bisa dilihat bahwa Al-Bukhari dan Muslim saja menggunakan masa tabi'in ini, yaitu Alqamah itu dimasukkan ke dalam kitabnya yaitu Sahih Bukhari. Nah, pastikan dari Al-Bukhari dan Muslim itu pastikan sudah memiliki seleksi tersendiri dan akhirnya dimasukkan. Nah, berarti kan pasti itu udah terpercaya atau siqah orangnya. Selanjutnya adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini apa? Tabi'ut tabi'in ini adalah zaman setelah masa tabi'in itu sudah tidak ada atau wafat atau meninggal. Di hadis niat itu tabi'ut tabi'in itu diteruskan oleh Muhammad ibnu Ibrahim al-Taimi, seorang tabi'ut tabi'in. Nah, Muhammad ibnu Ibrahim al-Taimi ini disebut oleh Yahya ibnu Ma'in dan An-Nasai sebagai siqah. Nah, di sini ada dua tokoh yang mempercayai bahwa Muhammad ibnu Ibrahim al-Taimi itu adalah orang yang siqah atau dapat dipercaya. Selanjutnya itu adalah hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Ansori. Kemudian Yahya ibnu Sa'id al-Ansori ini memiliki banyak murid. Seperti saya sebutkan sedikit saja ya. Muridnya itu ada namanya itu Malik ibnu Anas, Sufyan al-Thawri, dan lain-lainnya. Saya tidak hafal. Saya cuma hafal 2. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari metode ini. Ya, metode bi al-rawi al-a'la tadi itu. Yang pertama adalah metode ini itu kelebihannya yang pertama adalah memberi pemahaman mendalam tentang kualitas perawi dari atas ke bawah. Maksudnya adalah
kita itu mengetahui bagaimana sih kualitas dari setiap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, apakah siqah atau dobit ataupun sebagainya. Jadi kita itu dapat mengetahui kredibilitas setiap perawi. Yang kedua adalah cocok untuk mengkaji sanad dan memastikan kesohihan hadis. Nah, maksudnya ini kita dari metode ini tuh dapat melihat setiap perawi itu dikala setiap perawi itu siqah atau tidak ada yang cacat. Nah, kita itu pasti dapat mengetahui bahwa hadis itu dapat dikatakan sahih. Nah, jika ada salah satu perawi yang cacat atau bermasalah, nah hadis itu pasti akan memiliki status yang berbeda dan pasti tidak sahih. Seperti itu. Itu adalah kelebihan dari metode bi-rawi al-a'la tadi. Selanjutnya kita geser ke metode yang kedua, yaitu metode awalan sanad. Nah, awalan sanad ini apa sih? Sini saya akan menjelaskan metode awal sanad. Penjelasan metode ini adalah metode klasik yang biasa itu digunakan oleh para ahli hadis. Mereka menyebutkan sanad lengkap terlebih dahulu, baru setelah menyebutkan semua sanadnya baru menjelaskan matannya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari hadis niat tadi. Tadi kan hadis niat itu cuma beberapa sanadnya aja yang dibaca di metode bi-rawi al-a'la. Kalau di metode awal matan itu hadisnya berbeda sanadnya, jadi disebutin semua. Jadi contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Humaid bin Yahya qala haddatsana Sufyan an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah an Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, tadi kan sedikit berbeda kan dengan metode yang bi-rawi al-a'la. Sanadnya agak panjang gitu. Jadi tujuan metode awal matan ini adalah menunjukkan rantai transmisi ilmu secara eksplisit. Maksudnya itu penting dalam proses verifikasi sebuah hadis dan suatu otentisitas hadis. Nah, terkadang awal matan ini digunakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Sahih. Bahkan hadis niat tadi adalah, kalau kita baca di Sahih Bukhari itu, hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah hadis niat itu tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu tadi. Di sini saya akan menganalisis metode awal matan. Metode ini sangat penting untuk ulama hadis klasik karena mereka menelusuri bagian dari agama atau biasa disebut itu al-isnad min al-din. Di sini setelah menjelaskan dua metode tadi, di sini saya selanjutnya adalah perbandingan dan kesimpulan dari dua metode bi-rawi al-a'la itu tadi. Perbandingan dua metode ini dalam aspek itu, metode bi-rawi al-a'la itu urutannya itu dari perawi tingkat atas ke urutan yang paling bawah. Nah, kalau awal matan itu tadi fokus
Ada, kalau awal matan tadi itu dari awal matan sampai matan itu selesai, jadi sampai habis. Yang kedua, fokus dari metode yang pertama yaitu metode Bi'al-Wa'la itu fokusnya adalah kualitas individu setiap perawi. Kalau yang awal matan itu fokusnya itu ke rantai sanad secara lengkap. Untuk tujuan menilai dan kekuatan perawi itu tujuan dari metode Bi'al-Wa'la itu kalau kita bandingin itu menilai kekuatan perawi, dan kalau awal matan itu menjaga keaslian transmisi. Contohnya mulai dari Umar sampai Alqamah sampai yang tadi saya sebutkan tadi, dimulai dari perawi terakhir hingga sahabat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari dua metode tadi adalah kedua metode ini sangat penting dalam studi hadis, atau seperti kita lah mahasiswa ilmu hadis yang kadang itu mempelajari suatu hadis atau meneliti suatu hadis. Metode Bi'al-Wa'la itu membantu kita untuk memahami kualitas tiap perawi, dan metode awalan sanad menjaga keaslian tradisi atau transmisi lisan umat Islam. Dengan memahami kedua metode ini, kita bisa menelaah secara ilmiah atau secara mendalam dan bertanggung jawab. Untuk penutup, semoga penjelasan yang insyaallah singkat ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya pemahaman kita, khususnya mahasiswa ilmu hadis UIN Malang, dalam memahami studi hadis. Jangan lupa untuk terus semangat belajar ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu hadis. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Khairul Umam selaku dosen pengampu dari matkul ini. Terima kasih untuk 1 semesternya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.